Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English class. So, how are you today? I hope you are all doing great. So, in this video, we are going to learn analytical exposition, text, and the skill we focus on today is reading. So please watch the video carefully until the end because there will be an exercise for you to do. Okay everyone, let's get started. Di sini kalian pasti bertanya-tanya, apa sih text analytical exposition itu? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, I want to ask you a simple question. Jadi Miss mau tanya nih, kalian lebih suka belajar pakai musik atau yang nggak pakai musik? Siapa di sini yang suka pakai musik? Raise your hand please. Oke, siapa yang nggak suka pakai musik? Raise your hand too. Okay, Miss believe you all have different opinions, right? Maybe ada yang suka pakai musik, ada yang nggak suka. Nah, sekarang Miss mau tanya, reason ataupun alasan kalian kenapa pilih pilihan itu? Yang pertama dulu nih, yang suka pakai musik, kenapa? Mungkin gara-gara lebih fun, asik, biar nggak boring Miss. Biar lebih asik aja Miss. This okay because it is your opinions. Sekarang reason dari kenapa kalian gak suka pakai musik. Mungkin takut ke distract sama suaranya, atau ngerasa gak fokus kalau ribut, atau the other reason. Jadi kalian berhak menentukan alasan kalian sendiri kenapa kalian memilih opini tersebut. Nah, when we want to express our opinion and give reason, in English, we can use a text called analytical exposition. Nah, jadi ketika ingin mengutarakan atau mengekspresikan tentang opini kita dan memberikan alasannya di dalam English itu dinamakan dengan analytical exposition, tapi dalam bentuk teks ataupun tertulis. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Oke, pertama kita membahas tentang definisi dari analytical expositions. Apa sih analytical exposition itu? An analytical exposition text is a text that explains a person's opinion about an issue or phenomenon. The writer analyzes the topic and gives argument to support their point of view. Nah, bahasa sederhananya, analytical exposition ini adalah teks yang menyampaikan pendapatnya penulis tentang suatu masalah dan didukung dengan alasan-alasan. So, this text is about opinion plus reason. Nah, itu dinamakan dengan analytical exposition. Jadi kalian bukan cuma menyatakan tentang opini kalian, tapi juga memberikan reason-reason ataupun alasan-alasannya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuannya apa sih dari teks ini? Nah, the purpose of analytical exposition to convince the reader that the issue is important and that the writer's opinion is reasonable and valid. Jadi tujuannya itu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis itu masuk akal dan bisa diterima. So this text does not give suggestion or recommendation. Jadi teks ini bukan memberikan tentang saran ataupun rekomendasi, but it's only explain opinion and argument. Tapi cuman menjelaskan tentang opini dan juga argumen ataupun alasan kalian tentang sebuah opini ataupun sebuah isu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu structure of the text. Analytical exposition itu memiliki three main part ataupun 3 bagian utama. Yang pertama adalah thesis. What it is thesis? Thesis is opening part. It introduce the topic and shows the writer's opinion. Jadi tesis ini adalah bagian pembuka dari text analytical exposition, di mana menjelaskan tentang topik ataupun menunjukkan tentang opininya si writer. Nah, jadi tesis ini sederhananya adalah berisi tentang topik dan juga pendapatnya si penulis. Nah, pada bagian kedua itu adalah argumen. Argumen ini menjelaskan tentang why the writer support the opinion. Jadi sebagai pendukung dari opininya si writer tadi. Nah, each argument must be supported by, yang pertama, logical explanation. Jadi argumen itu bisa berisi tentang logical explanation ataupun penjelasan yang logik. Yang kedua itu fakta or example ataupun contoh.
Nah, jadi argumen sama dengan reason ataupun pendukung dari opini si penulis. Masuk ke bagian ketiga yaitu reiteration. This is the closing part, yaitu bagian penutup. It restate the writer's opinion to emphasize the main point. Jadi bagian ini untuk menjelaskan kembali tentang opininya si writer untuk menekankan poin utama dari text analytical exposition itu tadi. Nah, reiteration itu bahasa mudanya adalah penegasan kembali dari pendapat si writer. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian language feature. Nah, analytical exposition ini memiliki language feature. Yang pertama itu adalah simple present tense. Why analytical exposition text menggunakan simple present tense? Because this text talks about general truth or current issue. Jadi karena teks ini menjelaskan tentang kebenaran umum ataupun isu pada saat ini. Nah, example-nya seperti student use technology every day. Nah, itu kan menggunakan simple present tense, atau social media affects teenager. Itu juga termasuk simple present tense. Nah, sekarang yang kedua adalah mental verb. What it is mental verb? Mental verbs so what the writer thinks or feel. Jadi bahasa mudanya mental verb itu untuk menunjukkan apa yang penulis itu pikirkan atau rasakan tentang sebuah isu. Nah, example-nya seperti think, believe, feel, know, or consider. Contohnya dalam sentence, I believe technology helps students learn better. I believe itu adalah mental verb yang digunakan oleh si writer untuk mengungkapkan perasaannya tentang sebuah opini. Nah, yang ketiga itu adalah connective word, kata penghubung yang digunakan dalam analytical exposition text. Yang pertama itu ada addition untuk menambahkan ide, bisa moreover, in addition, and others, ataupun contrast seperti however, on the other hand, dan juga cause and effect seperti because, therefore, as a result, atau sequence, firstly, secondly, thirdly, untuk menunjukkan tentang itu argumen pertama, kedua, ataupun ketiga. So, this help the text become clear and organized. Jadi, connective word ini untuk membantu supaya teks itu terlihat jelas dan terstruktur. Oke, student, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu example of analytical exposition. Jadi supaya kalian lebih paham, kita masuk dulu nih ke contoh dari text analytical exposition. Judulnya itu adalah Playing Video Games Can Improve Teenagers Problem Solving Skill. Apa sih artinya, Miss? Ada yang tahu nggak di sini apa artinya? Jadi artinya itu adalah bermain video game bisa meningkatkan kemampuan problem solving ataupun penyelesaian masalahnya remaja. Di sini writer ingin menunjukkan opininya tentang video games yang mana bisa meningkatkan kemampuan problem solving remaja. Kita baca pada paragraf pertama yaitu bagian tesis yang sudah Miss tandai dengan warna merah. I think playing video games can help teenager develop problem solving abilities. Nah, di sini coba kalian lihat ada bagian language feature yang menggunakan mental verb. Yang mana sih? Yes, I think playing video game. Nah, itu adalah language feature. Ada bagian mental verb yang digunakan writer untuk menunjukkan opini dia. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa video game bisa meningkatkan kemampuan problem solvingnya remaja. Video games are not just entertainment, they can train logical thinking, teamwork, and creativity. Jadi video game itu bukan hanya hiburan aja, tapi juga bisa meningkatkan logical thinking remaja, kerjasama, dan juga kreativitas mereka. Nah, kita masuk ke paragraf kedua, yaitu tentang argumen pertama, yang mana udah misandain warna putih atau white. Di sini dia juga menggunakan language feature pada bagian connective word, yaitu sequence. Firstly, menunjukkan bahwa ini adalah argumen pertama. Strategic games teach planning. Players must plan moves carefully to success. As a result, student improve logical thinking and decision making skill. Nah, pada bagian argumen pertama ini, writer ingin mengungkapkan bahwa strategi dalam game itu bisa mengajarkan tentang perencanaan dan juga berpikir secara logik bagi remaja. Nah, pada bagian kedua yang ditandai dengan secondly, pada bagian sequence untuk menunjukkan argumen kedua,
Multiplayer game improve teamwork. Teens learn to communicate and collaborate with others to achieve goals. This skill is important in school project and in real life situation. Nah, jadi di sini writer menunjukkan bahwa multiplayer game tadi bisa meningkatkan kerjasama tim dan juga komunikasi bagi remaja. Nah, masuk ke argumen ketiga yang ditandai dengan thirdly. Puzzle games enhance creativity and players face challenges that require unique solutions. They learn to think critically and find innovative ways to solve problem. Nah, jadi pada argumen ketiga ini, writer menunjukkan bahwa puzzle game bisa meningkatkan kreativitas dan juga critical thinking bagi remaja. Nah, masuk ke paragraf terakhir nih, yaitu tentang bagian reiteration. Therefore, video games, if played in moderation, can support teenager cognitive development. Parents and educators should recognize the positive potential of video games and guide teens to play responsibly. Nah, pada bagian reiteration ini, writer menekankan bahwa video game itu bisa mensupport ataupun mendukung peningkatan kognitif anak jika digunakan secara bertanggung jawab ataupun terarah. Nah, main idea dari teks ini apa sih? Ataupun ide utamanya apa sih? Nah, jadi di sini writer ingin menunjukkan bahwa video game itu mempunyai sisi positif ataupun efek yang positif bagi remaja dalam penyelesaian masalah atau teenager thinking skill. Jadi tujuannya itu to convince readers that video game are not only entertainment. Kalau kalian udah paham, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu exercise. Di sini, Miss mau kalian read the analytical exposition text yang ada di sini. Judulnya Why Schools Should Allow AI Tools for Learning. So please read the following analytical exposition text carefully and you will answer 5 multiple choice questions based on this text. So everyone, to make it more fun, you can also answer the question using WordWall. I have put the WordWall link in the description box below, so please check the link and choose the correct answer there. Jadi supaya kalian lebih fun dalam mengisi pertanyaannya, Miss udah taruh link WordWall di deskripsi. Kalian cek dan klik dan isi jawabannya benar. Alright student, that's all for today's lessons. Thank you so much for watching this video and I hope you understand analytical exposition text better now. See you next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.